Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Masih diberikan nikmat untuk bisa menghirup udara segar pada hari ini, sehingga kita nyaman untuk beribadah kepada Allah. Itu merupakan sebuah nikmat yang tidak terkira menurut kita semuanya, nikmat yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Pada pesantren Ramadan hari kedua ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema, yaitu sebenarnya tema utama kita adalah bahwa Allah Maha Penerima Taubat, atau Allah mempunyai sifat Asmaul Husna, yaitu At-Tawwab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang Ustaz doakan, mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Ada sebuah cerita menarik tentang bahwa menceritakan tentang Allah Maha Menerima Taubat. Ini disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan tentang zaman terdahulu, ketika masanya Bani Israel. Ustaz, kok Nabi Muhammad hidup di zaman Bani Israel? Bukan seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad diberikan pengetahuan yang luar biasa, tahu tentang masa lalu dan tahu tentang masa depan. Makanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW banyak menceritakan tentang kehidupan zaman terdahulu. Banyak juga yang sebagian menceritakan tentang pandangan Nabi pada hari yang akan datang, pandangan Nabi tentang kiamat, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, sebuah kehebatan, sebuah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atun wa tis'ina nafasan." Suatu ketika ada seorang laki-laki dari Bani Israel tadi. Ya. Suatu ketika ada seorang Bani Israel, seorang laki-laki, dia mengaku, dia berkunjung kepada seorang yang dianggapnya alim. Kemudian dia mengaku bahwa, "Ya fulan," si orang Bani Israel tadi, "saya telah membunuh qatala tis'atun wa tis'ina nafasan." Dia mengaku telah membunuh 99 orang. Fasala an a'lami ahlil ardi fadalla ala rahib. Dia ditanya kepada orang yang dianggapnya alim, orang yang dianggapnya tahu. Fa'atahu, kemudian dia mendatanginya. Faqala innahu qatala tis'ah wa tis'ina nafasan fahal lahu min taubah. Lalu bagaimana si orang yang telah membunuh tersebut menyampaikan, "Wahai orang alim, saya ini telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, apakah saya masih diperkenankan untuk bertaubat?"
bertanya. Jawabnya bagaimana? Faqala la. Orang yang ditanya itu tadi kemudian menjawab, tidak ada taubat untukmu. Mendengar jawaban yang seperti itu, orang Bani Israel tadi yang telah mengakui membunuh 99 orang, mendengar jawaban yang seperti itu, dia tanya, apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat atau tidak? Dijawab, tidak, kamu tidak pantas untuk bertaubat. Lalu bagaimana? Faqatalahu, dia membunuh orang yang ditanya itu tadi. Fakamala bihi mi'ah, maka total yang dibunuh itu menjadi mi'ah, menjadi 100. Ditambah siapa tadi? Ditambah yang tadi ditanya. Sebelumnya berapa? 99 ya. Kemudian tanya kepada orang yang dia anggap alim, orang yang anggap tahu. Dia jawab, tidak ada taubat untukmu. Kemudian malah yang jawab tersebut dibunuh. Maka kena berapa? 100. Setelah itu kemudian dia pergi. Dia menemui kembali orang yang dia anggap paling alim di bumi itu. Setelah dia kemudian bertemu dengan orang yang dianggap alim tersebut, dia mengakui, saya telah membunuh 100 orang. Apakah saya masih punya waktu untuk bertaubat? Kemudian orang alim itu menjawabnya, iya. Siapa yang menghalangi dia dari taubatnya? Pergilah ke daerah ini dan ini, karena sesungguhnya di sana ada orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang sangat buruk. Jadi orang alim yang ditemui yang kedua itu menjawab, pada intinya kamu masih punya kesempatan untuk bertaubat. Kemudian disuruh pergi ke suatu tempat untuk fokus untuk beribadah. Nurutlah dia. Alhamdulillah. Kemudian dia pergi ke satu tempat tersebut yang dituju. Qadarullah. Di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan, orang yang tadi telah membunuh 100 orang tersebut, yang kemudian dia sudah punya niatan untuk bertaubat, untuk fokus beribadah kepada Allah, di tengah perjalanan Allah mentakdirkan dirinya meninggal. Ya, di tengah perjalanan, belum sampai ke tempatnya, ya, belum sampai ke tempatnya, dia kemudian ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia. Setelah itu bagaimana? Malaikat rahmat dan malaikat adab, malaikat yang menyiksa, rebutan. Kata malaikat rahmat, oh ini orang ini masuk surga nih, orang ini telah mendapatkan rahmat nih, tidak boleh disiksa karena dia sudah punya keinginan untuk bertaubat. Kata malaikat rahmat, malaikat siksa bagaimana? Oh enggak, ini dia telah membunuh 100 orang, bagaimana mendapatkan rahmat? Kata malaikat siksa. Dua malaikat tadi berdebat, malaikat rahmat dan malaikat siksa. Mereka menginginkan bahwa keinginannya masing-masing. Malaikat rahmat menginginkan bahwa dia kemudian mendapatkan rahmat, dia masuk surga. Malaikat siksa sebaliknya menginginkan dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat yang diserupakan manusia menjadi pengadil di antara keduanya. Bagaimana katanya? Dan gak usah ribut. Ini kita ukur dari tempat asal dia, ya, dari tempat asal dia menuju tempat yang dituju itu tadi, tempat untuk pertaubatannya dia. Dia meninggalnya lebih dekat yang mana? Lebih dekat ke arah tempat dia asal, atau dia lebih dekat kepada daerah yang akan dia tuju untuk bertaubat? Sepakat tuh mereka, diukur. Setelah diukur, Masya Allah, Subhanallah, ternyata orang itu tadi lebih dekat kepada daerah yang akan dia tuju untuk bertaubat. Kalian tahu akhirnya dimenangkan siapa? Malaikat rahmat atau malaikat siksa? Betul sekali, dimenangkan oleh malaikat rahmat. Itu artinya apa? Allah menerima taubatnya.
Allah menerima taubatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang sangat menarik. Kisah yang kemudian secara nalar manusia, orang tersebut sudah membunuh 99, bahkan kemudian telah membunuh sampai 100 digenapkan. Tetapi ternyata Allah memberikannya pintu taubat. Allah memberikannya rahmat. Ada beberapa hal faidah atau hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Yang pertama adalah beberapa faedahnya yang perlu kita petik hari ini dari cerita tersebut. Yang pertama, bahwa seorang pembunuh itu masih diterima taubatnya asalkan dia mau untuk bertaubat, ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita petik adalah kita disyariatkan untuk bertaubat dari semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mungkin ketika Allah menerima taubat seorang pembunuh, dia menjamin keridhaan lawannya, dia kembalikan kezalimannya. Ini adalah satu rahmat yang luar biasa, satu keadilan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini penting, kita dilarang membuat orang lain putus asa dari Allah SWT. Kalian tahu tadi orang yang tanya, ketika tanya pada orang pertama, apa jawabannya? Ketika si pembunuh tadi tanya, apakah saya masih punya waktu untuk bertaubat? Dijawabnya tidak. Kemudian ini sebagai manusia, kita jangan membuat orang lain tai'asu min rahmatillah. Jangan membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas. Ya, karena rahmat Allah itu luas. Kemudian dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa janganlah kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak mempunyai sifat tersebut. Contoh tadi, dia bertanya apakah Allah masih menerima taubatnya. Kemudian orang pertama menjawab, tidak, Allah tidak menerima taubatnya. Ini berlawanan dengan sifat Allah, yaitu at-tawwab, ya, berlawanan dengan sifat Allah at-tawwab, bahwa Allah itu maha penerima taubat. Ketika ada orang ingin bertaubat, ingin kita lihat bahwa dia memang bersungguh-sungguh bertaubat, jangan buat putus asa dia. Buat berilah kabar gembira bahwa Allah adalah maha penerima taubat, Allah adalah maha pengampun. Allah itu tidak melulu tentang siksa, dan siksa, bukan. Tetapi Allah juga adalah zat maha pengampun, maha rahmat, maha rohim, dan maha kebaikan yang lainnya. Jangan berikan keputusasaan kepada orang yang ingin berbuat baik. Jangan buat putus asa orang yang ingin hijrah untuk berbuat baik. Syahdan, subhanallah, kisah yang harus kita petik hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua selalu ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah selalu mentakdirkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan mendapatkan rahmat Allah SWT. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.